Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Baiklah, kali ini saya akan memberikan video tentang prosedur text about receipts. Baiklah, what is procedure text? Di sini saya akan membahas tentang prosedur teks tentang resep makanan. Prosedur teks is a text that explains or instructs how to make or to do something. Procedures may be spoken, written, or visual. They help the readers by teaching them to do something. Jadi prosedur teks itu adalah teks yang menjelaskan atau menginstruksikan bagaimana sesuatu dibuat atau dilakukan. Nah, prosedur teks di sini bisa berupa lisan, secara lisan, tulisan, atau gambar atau visual. Nah, apa gunanya? Di sini prosedur teks ini membantu pembaca dengan memahami mereka melakukan, jadi memberikan pengarahan melakukan sesuatu. Berikutnya, what is the social function of procedure text? Jadi fungsi sosial atau tujuan umum, fungsi umum dari prosedur teks yaitu the social function of procedure text is to describe how something is made or done through a sequence of steps. Jadi fungsinya dari prosedur teks yaitu mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu dibuat atau dilakukan melalui serangkaian langkah-langkah. Jadi di sini kalau tadi definisinya yaitu prosedur teks adalah teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat atau dilakukan, sedangkan fungsinya yaitu untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu dibuat atau dilakukan melalui serangkaian langkah-langkah. Berikutnya, the general structure of procedure text, susunan umum dari prosedur teks. Susunan umum dari prosedur teks itu ada 3. Yang pertama yaitu goal or title. Goal ini adalah is the heading or aim of the text. Sometimes the goal is indicates in the meaning heading. Then the second, susunan yang kedua yaitu materials. Materials adalah this part consists of the listing of materials or equipment to be used or needed for the procedure. Di bagian ini adalah bagian yang terdiri dari daftar bahan-bahan atau peralatan yang digunakan atau yang diperlukan untuk prosedur ini. Kemudian susunan yang ketiga atau general structure yang ketiga, the third, yaitu steps or direction. Step or direction di sini adalah in method are written clearly and concisely in order. They are commonly numbered. Jadi langkah-langkah atau petunjuk di sini secara metode tulis dengan jelas sebagaimana aturan atau perintah di dalamnya. Kadang-kadang secara umum diberikan nomor. Jadi ada step-stepnya, nomor 1, nomor 2. Jadi yang pertama goal ini judul biasanya. Judul dari teks tersebut. Kemudian yang kedua bahan-bahan apa yang diperlukan dalam membuat prosedur, dan yang ketiga adalah langkah-langkahnya atau steps. Berikut adalah language features of procedure text are. Ciri-ciri kebahasaan dari prosedur teks. Yang pertama, di sini prosedur teks menggunakan simple present tense or using simple present tense. Menggunakan tenses present tense. Kenapa? Karena prosedur ini fakta ya, berdasarkan dengan apa yang seadanya atau sebenarnya. Jadi dalam penyusunannya menggunakan simple present tense. Yang jelas dalam simple present tense menggunakan kata kerja bentuk pertama. Sedangkan ciri kebahasaan yang kedua di sini use of commands or imperative sentence. Contoh, menggunakan kalimat perintah.
Contohnya, put the noodles on the blah 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 and cut the onion and wash the tomatoes. Next, number 3, ciri kebahasaan yang ketiga yaitu di sini use of temporal conjunction, menggunakan kata penghubung waktu ya. Contohnya first, second, third, and the last. Ini biasanya ada muncul di bagian step atau langkah-langkahnya. Jadi ada urutan yang pertama, kedua, dan selanjutnya. Kemudian yang terakhir yaitu using adverbial atau adverb, menggunakan keterangan to express detail the time, place, manner, accurate. For example, jadi menggunakan keterangan untuk menjelaskan detail waktunya, tempatnya, dan juga cara dilakukan prosedur tersebut untuk lebih akuratnya. Contoh, for 5 minutes, selama 5 menit, or 2 hours, atau 2 jam, dan lain sebagainya. Dan juga adverb of manner, keterangan cara, contohnya slowly, fastly. Jadi bisa misalnya aduk adonan dengan slowly, lambat, or fastly. Jadi begitu, semoga pemaparan saya ini tentang prosedur tentang resep bermanfaat buat guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Terima kasih. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my channel. If you're new, welcome, and please don't forget to subscribe. So today we're going to be making avocado juice, one of my favorites. I'm using about 4 avocados, 1.5 glasses of cold water, freshly squeezed lime juice, and some sugar, which is optional. You could use a banana or you could use molasses. So I'm just going to cut open the avocados all the way around, like so. And there we have a nice creamy avocado, just the way I like it. Remove the pit and use a spoon to scoop out the avocado and put in a blender. Okay, so we're done. Add 3 to 4 tablespoons of lime juice and the cold water, making sure that the water level in the blender is just about equal to the avocados in the blender. I added about 1 tablespoon of sugar, but you could use as many tablespoons as you like, or bananas or molasses. And then we blitz it. Now I personally like my avocado juice thick and creamy, so I don't add any more water. All I do is stir, blitz about 2 to 3 times. But if you want it a little bit more runny, you could add more water. Okay, so we're done. Just pour that in a glass and you have your avocado juice, thick and creamy and very nutritious. If you like this video, please give it a thumbs up and please don't forget to subscribe. See you in my next video. Bye bye.